Manunggaling kawula Gusti, niat ingsun nyawiji. Manunggaling kawula Gusti, wening wenan dumati. Manunggaling kawula Gusti, niat ingsun nyawiji. Manunggaling kawula Gusti, wening wenan dumati. Ungkapan ingsun anekseni sejatine ingsun kang sejati kang urip tan kenopati langgeng saklawase adalah sebuah kalimat dalam bahasa Jawa yang mengandung makna filosofi spiritual yang dalam, berkaitan dengan kesadaran diri, keabadian, dan kebenaran hakiki. Mari kita uraikan lebih lanjut arti dari kalimat ini. Ingsun. Kata ini merujuk pada aku atau diri sejati dalam bahasa Jawa. Dalam konteks spiritual, ingsun tidak hanya merujuk pada pribadi atau ego duniawi, tetapi bisa juga merujuk pada diri sejati atau jati diri yang lebih dalam. Anekseni. Dalam bahasa Jawa, kata ini berarti menyaksikan, menyadari, atau mengenali. Dalam konteks ini, anekseni merujuk pada proses pemahaman atau pengenalan terhadap diri sejati. Sejatine ingsun. Sejatine berarti sejati, yang mengacu pada hakikat atau inti dari sesuatu. Sejatine ingsun berarti diri sejati saya, atau dalam pengertian yang lebih dalam, jati diri hakiki yang tidak tergantung pada tubuh atau aspek duniawi. Kang sejati kang urip tan kenopati. Ini bisa diartikan sebagai yang sejati adalah yang hidup dan tidak terpengaruh oleh kematian. Ini merujuk pada keabadian atau hidup yang tidak terikat oleh fisik, yang mencakup esensi yang tak terbinasakan meskipun tubuh jasmani mengalami kematian. Langgeng saklawase. Langgeng berarti abadi atau eternal, dan saklawase berarti selamanya. Gabungan keduanya mengandung makna bahwa diri sejati atau hakikat diri itu bersifat abadi, tidak terpengaruh oleh waktu atau kematian, dan langgeng selamanya. Dalam makna filosofis dan spiritual, kalimat ini mengandung ajaran mengenali diri sejati yang merupakan inti dari banyak ajaran spiritual, khususnya dalam tradisi Jawa dan ajaran Jawa. Berikut adalah beberapa aspek yang bisa diambil dari kalimat tersebut. Kesadaran diri sejati. Kalimat ini mengajak kita untuk mengenali diri sejati kita, yaitu diri yang tidak terikat pada tubuh fisik, tetapi lebih pada esensi yang abadi yang ada di dalam diri kita.
Diri sejati ini tidak dapat dihancurkan oleh kematian karena ia bersifat abadi dan terlepas dari dunia fisik. Keabadian, Uriptan Kenopati Langgeng Saklawas mengajarkan bahwa ada suatu bagian dari diri kita yang abadi dan tidak terpengaruh oleh kematian. Dalam banyak ajaran spiritual, ini merujuk pada jiwa atau roh yang merupakan bagian dari Tuhan dan tidak terpisahkan darinya, yang selalu ada dan tidak akan mati. Pencarian spiritual, melalui pengenalan diri sejati, seseorang dapat mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan pencerahan. Ini adalah bagian dari praktik spiritual di mana seseorang berusaha untuk memahami hakikat kehidupan dan hubungannya dengan Tuhan atau alam semesta. Pemahaman ini membawa kepada kedamaian batin dan pemahaman bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan bahwa yang abadi adalah roh atau jiwa yang menghubungkan kita dengan Yang Maha Kuasa. Kebebasan dari keterikatan, kalimat ini juga mengajarkan untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi yang sementara. Karena yang abadi adalah jati diri kita yang tidak terpengaruh oleh perubahan waktu atau keadaan. Melepaskan ego dan memahami hakikat diri yang lebih tinggi adalah jalan menuju kesadaran spiritual yang lebih mendalam. Hubungan dengan ajaran spiritual Jawa. Dalam tradisi Jawa atau ajaran spiritual Jawa, ada konsep manunggaling kawula Gusti, yang menyatakan bahwa manusia dan Tuhan adalah satu dalam hakikat yang lebih tinggi. Kalimat ini mengarah pada ajaran tersebut, di mana diri sejati kita adalah bagian dari Tuhan dan tidak terpisahkan darinya, serta selalu abadi dalam keberadaan yang lebih tinggi. Selain itu, konsep Sangkan Paraning Dumadi, asal-usul kehidupan, juga relevan dengan ajaran ini. Konsep tersebut mengajarkan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan kembali kepadanya. Diri sejati adalah bagian dari Tuhan yang tak terpisahkan dan tak bisa mati. Praktik meditasi dan refleksi. Untuk mendalami ajaran ini, seseorang bisa melakukan meditasi atau refleksi batin yang berfokus pada pemahaman diri sejati. Dalam meditasi, seseorang berusaha untuk melepaskan pikiran-pikiran duniawi dan menemukan ketenangan batin yang membawa pada pengenalan diri sejati, yang abadi dan tidak terpengaruh oleh kematian. Beberapa langkah praktik yang bisa dilakukan adalah perenungan tentang kehidupan dan kematian. Renungkan bahwa tubuh kita akan mati suatu saat, tetapi jati diri kita, roh atau jiwa, akan tetap hidup abadi. Meditasi untuk menyadari diri sejati, fokus pada nafas dan ketenangan batin, sambil merenungkan hakikat diri yang lebih dalam, yang tidak terikat pada tubuh atau dunia fisik. Berdoa untuk pencerahan, berdoa agar kita bisa mengerti lebih dalam tentang hakikat hidup dan hubungan kita dengan Tuhan, serta untuk memperoleh kedamaian batin. Kalimat ingsun anekseni sejatine ingsun kang sejati kang uriptan kenopati langgeng saklawase, mengajarkan kita untuk mengenali diri sejati yang abadi, yang tidak terpengaruh oleh kematian dan merupakan bagian dari kesatuan dengan Tuhan. Ajaran ini mengajak kita untuk melepaskan keterikatan pada duniawi dan menemukan kedamaian dalam pengenalan diri yang lebih tinggi, yaitu keabadian jiwa yang selalu hidup dan langgeng.